Oke, baik kakak semuanya, kita mulai saja ya biar untuk mempersingkat waktu, biar Ya, nggak lama. silakan Kak De. Ya, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kakak semuanya. Izin Kak Zoneri sama Kak Matt, dan izin Kak Topik dan kakak yang lainnya ya menyampaikan sedikit pembelajaran kita untuk hari ini tentang modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman. Baik, kakak semuanya, jelas suara saya ya? Suara awak jelas ya? Jelas Kak De. Untuk sekedar refresh kembali, ingin sedikit bercerita tentang pengalaman yang selama di Pekanbaru atau menyampaikan informasi sedikit selama saya di Pekanbaru kemarin, 2 hari kemarin. Yang pertama, untuk program PKG PJOK ini ya, jadi ini PJOK yang pertama untuk PKG ini ya. Setelah yang PJOK ini bahasa Inggris ya, nanti mata pelajaran berikutnya akan menyusul kakak semuanya. Ya, jadi kalaupun nanti kawan-kawan kita yang tahun ini yang di 2024 ini tidak ikut dengan alasan mungkin sudah enak di zona nyaman atau mungkin ada kesibukan lain di sekolah, ya mereka di 2025 pasti akan mengikuti juga. Karena apa? Karena ini nanti pressure-nya nanti dari BGP ke pengurus dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan kebetulan kemarin kami selama 2 hari di Pekanbaru, ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dari Bengkalis datang juga. Selama 2 hari pun beliau mengikuti. Ya kakak semuanya ya, jadi untuk memotivasi kakak semuanya ya ikuti aja sesuai alurnya, nggak usah merasa terbebani, ya dinikmati aja, enjoy aja. Kalau yang nggak siap nanti kita sama-sama mengerjakan, sama-sama lah kita menyelesaikan masalahnya gitu, menyelesaikan apa yang sudah dibuat di PMM. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di kelompok kita kelas 11 ini ya, alhamdulillah 14 orang yang ini yang ikut ya. Cuma ada 1-2 orang kayak Kak Samsul Basri sama Kak Arif ya belum mengirimkan surat izin atasan sama surat fakta integritas. Jadi segeralah, karena di kelas yang lain kalau ya memang seperti itu dia 2 hari jatahnya cuma kakak semuanya ya. Jadi kita nanti ini sekali lagi saya ulang, kita ada 19 kali pertemuan di Zoom dan ada sekitar 7 hari untuk tatap muka. Ya, jadi tatap mukanya kemarin sudah dirembukkan juga. Belum tahu juga ini antara di Mandau atau di Bengkalis. Kalau Kak selama di Bengkalis nanti kalau ya di Mandau nanti di Mandau semuanya, kalau ya di Bengkalis semuanya di satu tempat, tidak ada pisah-pisah. Kalau kemarin planningnya kan itu pisah-pisah antara Mandau sama Bengkalis. Nah, kalau ini mungkin disatukan sama 7 hari tatap muka yang nanti itu kita kerjakan di modul 2.1 sampai 2.6. Jadi selama 7 hari ke depan itu dimulai dari tanggal 13 kalau nggak salah saya sampai tanggal 19 Oktober. Ya, itu kita pertemuan tatap muka nanti sama orang BGP Provinsi Riau dan juga sama orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis juga datang. Jadi kakak semuanya ya, kita harus semangat menjalaninya ya, dinikmati saja. Dan juga kakak semuanya, kakak sekarang jadi peserta, mana tahu nanti di Januari sampai Maret lagi ada programnya lagi yang kawan-kawan yang nggak ikut yang di 2024 ini bisa jadi kakak semuanya yang jadi Fasda nanti kalau ia terpilih nanti.
Ya mungkin rekomendasinya dari sini dulu, nanti setelah dari Fasil nanti setelah Fasda mungkin merekomkan ini. Nah, mungkin bisa jadi kakak semuanya pula nanti yang jadi posisinya seperti saya. Ya, jadi apa-apa yang sudah saya kerjakan ini ya silakan boleh dicatat saja, nanti mana tahu kakak yang berada di posisi saya. Ya mungkin bisa jadi Pak John, bisa jadi Kak Mehmet, bisa jadi Kak Topik, dan kakak yang lain Kak Galang ya. Usia tidak menentukan juga. Oh, aku belum lagi, bukan seperti itu. Apa persepsinya Galang ya? Ya Kak Galang ya. Jadi kalau ya pun nanti ada kesempatan, ada waktunya nanti, ada saatnya nanti Kak Galang untuk tampil ya Kak Galang bisa jadi, atau Kak Resi juga, atau Kak Mehmet bisa juga ya. Oke, itu aja Kak semuanya untuk motivasi. Dan yang bagi yang tidak ikut itu sudah disiapkan surat pengunduran diri mereka ya. Susah prosesnya. Prosesnya itu sampai ke dari sekolah ke kepala sekolah tantangan, terus ke Korwilcam, habis Korwilcam ke Dinas Pendidikan. Susah untuk surat apa itu. Ini bukan paksaan, tapi ya sebenarnya ini kan momennya ini ikuti saja gitu, tanpa ada paksaan. Tapi kan caranya yang seperti ini kadang agak kan yang buat apa juga agak ya, aturannya bisa istirahat jadi mengikuti ini jadi nggak bisa istirahat pula, jadi kurang istirahatnya ya semuanya ya. Tapi yakin dan percayalah nggak semuanya, tidak ada yang sia-sia ya, walaupun mungkin dalam penjabarannya atau dalam penyampaian materinya mungkin saya kurang-kurangnya, mungkin kakak bisa membacanya di PMM kakak lagi ya, di LMS ya, silakan diulang-ulang aja lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk penyelesaian tugas Kak Topik dan kakak yang lainnya, tolong dilihat sekali due date-nya, tanggal terakhir pengumpulan tugas, karena nanti ini berpengaruh terhadap nilainya. Ya, jadi kalau ya yang mengumpul duluan nilainya sekian, yang nilainya udah terlambat ya, walaupun dia lengkap isinya, tapi tetap ada pengurangan nilai juga gitu. Jadi terakhir nanti laporannya, dan saya pun di grup tadi ada baru masuk itu Kak Abi Mayu itu dari BGP diganti dengan Kak Amelia namanya. Ya, jadi beliau nanti akan selalu memonitor di grup kita itu kak semuanya ya. Jadi dibantu saja kalau ya ada pertanyaan tentang tugas-tugas ya silakan ditanya di sana, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kak semuanya, saya absen untuk malam ini. Kak Medrianto hadir ya. Kak Med, Kak Galang Hadir Pak De, hadir. 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 Siap, siap, siap. Kak Resi Karlina hadir. Hadir Kak. Oke. Kak Taufik. Hadir Kak. Oke. Kak Zoneri ya. Hadir Kak. Oke, dibantu juga Kak Galang mengingatkan kembali di grup tuh Kak Galang. Selagi saya nampilkan PPT ini dibantu juga Kak Galang ya. Iya Kak. Oke, baik Kak semuanya ya, terima kasih untuk kedatangannya, kesempatannya untuk malam ini. Saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera on cam ya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar.
Tujuan sesi kita pada malam hari ini yaitu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agendanya yang pertama, kita hari ini melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Dan yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agenda kita yang pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama barusan kita sudah lakukan. Yang kedua pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Terus aktivitas 1 role play ya, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Selanjutnya aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Yang berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Berikutnya aktivitas yang 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang kelima penutup, refleksi dan foto bersama. Bentar Kak ya, ini kayaknya ada yang mau masuk. Mungkin di Gmeet-nya tadi saya setelannya mungkin ada yang apa tadi. Bentar ya Kak ya, biar dicek dulu. Oke, masih dengar suara saya ya, Kak ya? Masih. Ya, tadi kita baru masuk ini Kak Roni sama Kak Rusdi kayaknya baru masuk tadi nih. Oke, hadir ya Kak Roni ya. Siap, hadir. Oke, kita lanjut aja nih Kak Roni, Kak Rusdi ya. Kalau ya baru gabung ya, kita lanjut aja. Ya, silakan on cam saja. Pinjam mejanya. Kita mau buat PR. Ya. Oke, lanjut Kak semuanya ya. Di slide ke-6 kita akan bahas tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Ya, baik di slide ke-7 ada tentang sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ya, oke, gambar yang pertama, seorang guru PJOK meniup peluit. Ya, di teks di bawahnya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Sementara yang di gambar sebelah, seorang guru di depan dan anak muridnya di depannya semua dengan membuat 3 bersab, ya, dan teks di bawahnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando? Ya, berarti ya kita minta sedikit kita sambil sharing aja ya kakak semuanya ya. Mungkin bisa kakak bayangkan dulu, kakak bayangkan di antara dua gambar ini tipe yang mana kakak pakai.
Dan kalau pakai tipe yang pertama, bagaimana gambarannya di lapangan, kalau pakai yang kedua apa pula kelebihannya gitu, apa kelebihan dan kekurangannya. Dari dua gambar yang samping silakan dipilih, silakan Kakak tulis jawabannya di kolom chat. Silakan Kakak semuanya. Ditunggu waktunya 5 menit dari gambar yang dua yang di depan kita. Ditunggu ya Kakak ya. Silakan ditulis jawabannya di kolom chat Kakak semuanya. Bisa dilihat slide saya ya Kakak ya. Halo Kak Topik, Kak Roni, bisa dengar suara saya ya? Bisa banget Kak Ade. Bisa Kak Deh. Lagi Boleh ngetik Kak ditulis Deh. jawabannya di antara dua Oke. gambar ini. Mana Kak pilih atau mau pilih gambar keduanya, boleh dikasih penjelasannya, boleh. Belum ada kayaknya yang nulis jawaban nih. Kak Pepen, silakan masuk Kak Pepen. Ya, assalamualaikum Pak De, baru bergabung. Waalaikumsalam. Betul. Ya, terima kasih Kak Pepen. Ini untuk malam ini kita ada penugasan sedikit Kak Pepen di kolom chat. Nah, itu Kak Mehmet udah membuat jawaban tentang analisa dua gambar yang di slide kita. Pilih salah satu atau dua-duanya Kak Pepen pilih, boleh silakan tulis jawabannya di kolom chat. Baik, ini kakak semuanya sudah banyak juga ya mengirimkan jawaban di kolom chat. Saya mintalah suaranya Kak Rusdi untuk menyampaikan sedikit dalam suara Kak Rusdi. Silakan Kak Rusdi, silakan disampaikan dari pernyataan Kak Rusdi yang di kolom chat. Silakan kepada Kak Rusdi dipersilakan.
Halo Kak Rusdi. Oke Kak Rusdi kayaknya lagi sholat ya kayaknya ya. Oke, kepada Kak Topik, boleh kita minta sedikit penjelasannya Kak Topik? Pada Kak Topik dipersilakan. Terima kasih Kak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, makasih Kak De atas waktunya. Mohon izin kakak semua, ini pendapat saya terkait dengan gambar yang sudah dipresentasikan oleh Kak De. Ini pendapat saya dalam proses pembelajaran yang sering saya lakukan di sekolah, bahwa saya lebih cenderung menggunakan peluit dan juga menggunakan suara dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah terkadang dalam proses pengumpulan peserta didik, saya lebih cenderung menggunakan fluid agar mereka dapat mengetahui instruksi yang saya berikan, bahkan dalam untuk mengumpulkan peserta didik. Kemudian pada saat kita memberikan instruksi, arahan terkait dengan materi dan segala macamnya, tentu kita menggunakan suara kita untuk menjelaskan materi yang akan mereka kuasai dan aktivitas yang akan mereka lakukan. Tetapi kadangkala pada saat mereka melakukan aktivitas di lapangan, nah saya juga menemukan permasalahan bahwa pada saat saya menyampaikan instruksi, maka ada peserta didik yang tidak mendengarkan karena memang lokasi mereka yang cukup jauh dengan posisi kita berdiri. Sehingga kadangkala saya juga menggunakan fluid untuk menarik perhatian peserta didik agar dapat mendengarkan apa instruksi yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan gambar yang satu lagi, mungkin dalam hal ini saya tidak begitu meminta peserta didik untuk melakukan gerak seperti apa yang saya contohkan, karena saya memahami bahwa memang tidak semua peserta didik dapat melakukan gerak sebagaimana yang kita harapkan. Paling tidak mereka bisa memahami dan berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan gerak motorik anak-anak kita. Ini pendapat saya Kak De. Terima kasih banyak Kak De. Oke, baik. Terima kasih Kak Topik ya, dari pemaparan yang disampaikan oleh Kak Topik. Kak Topik lebih memilih gambar yang di sebelah kiri, yaitu suara dan fluid ya. Kita memang ya sebagai seorang guru olahraga, fluid sangat berguna sekali bagi kita, ibarat cangkul bagi kita sebagai guru olahraga. Maksudnya fluid lah untuk isyarat kita, mulai pre-print, cara membariskannya ya, mulai dari cara menginstruksikannya ya, gitulah gunanya fluid dan suara. Ya benar yang bilang Kak Topik juga. Ya, kadang itu juga kita sebagai guru olahraga dalam saat proses pembelajaran kadang ada fluid yang ketinggalan juga. Ya, kadang itu kita udah panik sebagai guru olahraga, kita kadang panik itu. Ya, kalau fluid kita sudah ketinggalan, kita udah panik itu. Ibaratnya kalau pergi ke sawah cangkulnya kita, mungkin kakak semuanya udah paham itu. Dan kita lihat juga dari penyampaian juga Kak Topik ya, beliau juga tidak kayaknya kurang yang dari gambar yang di samping. Karena sistem satu komando juga tidak beliau tidak bisa kurang berjalan di memakai satu komando dalam olahraga ini, karena juga kita harus sebagai guru olahraga harus improvisasi juga dengan keadaan lingkungan ya. Contohnya mungkin ya kayak Pak Joneri juga mungkin suara siswa, banyaknya siswa mungkin bisa jadi ya, atau kayak Kak Topik mungkin kalau nanti sekolah Kak Topik mungkin arah ke Jambon, kadang kalau udah lewat ambulan itu kadang suaranya udah susah tuh ya Kak Topik ya mendengarkan ya, kita bicara lagi Kak Topik ya. Udah kita tunggu ambulan tuh lewat dulu baru kita bicara ya Kak Topik ya. Siap Kak De, benar Kak De. Oke, terima kasih Kak semuanya sudah banyak yang ngisi. Kak Roni Afandi juga, saya lebih sering memakai gambar nomor 2 sebab dengan kita berada di tengah kita bisa memberikan arah secara langsung. Ya, contohnya saat pelaksanaan servis dalam permainan bola voli. Oke,
Kita minta satu lah lagi kepada Kak Pepen lah untuk penyampainya. Di sini Kak Pepen lebih memilih gambar nomor 2. Pada Kak Pepen dipersilakan. Udah lama nggak dengar suara Kak Pepen nih. Kita sambil belajar juga Kak Pepen di sini Kak Pepen. Ayo jangan malu-malu Kak Pepen. Halo Kak Pepen. Ya, Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Pepen disampaikan sedikit Kak Pepen dari Kalau di situ saya lebih sering memakai gambar yang nomor 2. ya. Karena di situ kita menggerakkan siswa menggunakan fluid dan juga menggunakan suara. Terkadang kita fluid sudah berbunyi, kadang-kadang siswa kita masih ada yang duduk-duduk di kelas. Jadi kalau kita menggunakan suara terkadang kurang apa rasanya. Kurang cepat dia berlari untuk menuju ke lapangan. Kemudian setelah kita gunakan fluid di lapangan baru kita melanjutkan dengan suara Kak Ade. Pakai suara. Oke. Udah Kak Topik, Pepen. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Pepen atas pemaparannya ya. Jawaban yang disampaikan oleh Kak Pepen tadi, beliau menggunakan fluid karena kalau dengan fluid anak yang sesuai dengan fluid dia langsung bergegas ke lapangan. Sementara untuk pakai suara ya beliau di mindset beliau bahwasanya agak lambat mereka bergerak dan lebih jelas memakai suara fluid ya. Oke, dua-duanya nanti kita akan bahas juga ya ke depannya nanti di sesi berikutnya ya. Sama kita pakai juga di sini, ada juga yang kita pakai di sini ya, nanti kita akan coba memaparkan untuk yang berikutnya. Terima kasih atas penyampaian diberikan oleh Kak Topik sama Kak Pepen ya. Berikutnya ini ada video pembelajaran dari guru olahraga di luar negeri ya, Kak Sandra, manfaat berpusat pada siswa didik. Tapi linknya ini tadi saya buka di YouTube nggak muncul ya. Nanti kalau ada kesempatan saya coba cari linknya, saya share di grup ya Kak ya. Oke, aktivitas 1 ya, mari melakukan aktivitas role play berikut. Masih nampak ya? Screen saya masih nampak ya Kak ya? Nampak Kak De. Ya, oke. Yang pertama, role play aktivitas pembelajaran. Ya, CP-nya peserta didik memahami gerak fundamental. TP-nya yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ya, asesmen atau penilaiannya. Ya, melakukan self dan per assessment efek latihan yang telah dilakukan. Ya, yang kedua melakukan analisis efek latihan diberikan melalui tadi. Ya, aktivitas pembelajarannya itu latihan gerak koordinasi. Oke, Kakak semuanya. Ya, di sini ada tabel self and peer assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Ya, di sini ada 5 gerakan. Ya, pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai atau cetak pilihan gerakan Bapak Ibu. Yang pertama gerak kombinasi membungkuk dan menekuk. Ya, yang kedua ada jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Ya, yang kelima loncat di tempat. Ya, mungkin nanti kita akan buat breakout room board ya. Kakak akan boleh melakukan denyut nadi awal dulu ya. Kalau misalnya kita buat berpasangan ya, misalnya Pak John sama Pak Mehmet. Pak John nanti ada di roomnya, nanti Pak John hitung Kak Mehmet dulu denyut nadinya berapa ya, hitung 10 detik, nanti berapa dapatnya 10 detik kalikan 6 ya. Kalau hitungan 15 detik kalikan 4, hitungan 20 detik kalikan 3 denyut nadi awal sebelum melakukan gerakan ini. 1. Yang kedua, setelah melakukan setelah itu lakukan gerakan ini, pilih salah satu, nanti saya pilih siapa yang di breakout 1, berarti gerakan ini, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk.
Siapa yang di breakout 2 jumping jack, siapa yang di breakout 3 lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan nyentuh jari kaki, yang kelima loncat di tempat. Paham nggak Kak semuanya? Nah, ini ada gerakan sedikit nih malam-malam nggak Kak? Bisa? Bisa kita coba? Ini praktek kita nih Kak De ya. Iya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya, jadi nanti ada penugasan di sini. Saya ada buat Google Slide namanya. Nanti saya kirim di grup. Nanti boleh dilihat. Saya buat dulu Kak ya. Oke, bentar. Kita breakout room dulu ya, Kak ya. Kita ada jumlahnya, ada Kak Topik pakai akun 2 ya, Kak Topik ya. Berarti Siap, kita Kak De. jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. Berarti ada satu orang yang melakukan gerakan sendiri lah, hitung sendiri, lakukan sendiri. Ya, karena 5. Dan kecuali mungkin Kak Resi mungkin karena punya anak kecil, ada bayi, Kak Resi nggak perlu, nggak apa-apa. Ya Kak Resi ya. Kasih Pak De. Ya, jadi yang gerakan 5 ini nanti kakak nilai dulu denyut nadi awalnya. Silakan cari denyut nadinya di sini atau di sini. Ya, hitungan 10 detik, bersedia, siap, mulai. Hitungan 10 detik, berapa dapatnya, kalikan 6. Nanti ada, tolong dibuat di penanya, misalnya Kak Mehmet berapa dalam waktu 10 detik, denyut nadi awalnya tanpa melakukan gerakan. Yang kedua setelah melakukan gerakan yang 5 ini. Oke, kita buat dulu breakout room-nya ya, kakak tinggal join saja. Oke kakak, ini kita udah buat coba breakout 1 ada Kak Pepen, Kak Topik, Kak Roni. Breakout 2 ada Kak Farhan, Kak Mehmet, Kak Galang. Breakout 3 ada Kak Rusdi, Kak Resi, Kak Zoneri. Kayaknya 3 saja nih kakak ya. Ntar kita coba lagi. Ini Mama Rusdi. Oke. Kayaknya Kak Topik sendiri ya, Kak Topik ya. Kak Topik sendiri. Siap Kak De. Nah, Kak Pepen sama Kak Roni bornya. Ya, berarti kalau kayak Kak Topik loncat di tempat, kalau selesai baru siap makan nggak usah lagi Kak Topik. Dimaklumi saja. Kak Topik siap makan. Belum makan Kak De, siang tadi makan baru. Ya, boleh coba denyut nadi Lempar-lempar lalu. Breakout 3. Breakout 3-nya Kak Farhan sama Kak Rusdi itu lari di tempat. Nah, nanti Kak Farhan nanya, cek dulu Kak Rusdi berapa denyut nadi awalnya, nanti gantian. Nanti Kak Rusdi lakukan lari tempat selama 10 detik pula. Ya, buat apanya? Ya Kak. Jumlah melakukannya. Oke, di breakout 2 Kak Met sama Kak Galang itu jumping jack. Ya, jumping jack. Mungkin dari atas, bawah, terus ke atas lagi, bawah. Sama 10 detik aja, nggak usah banyak-banyak. Terus di breakout 1 Kak Resi sama Kak Zoneri. Kak Zoneri mungkin Kak Resi matikan kameranya tuh. Kak Zoneri mungkin Kak Zoneri aja yang melakukan, nanti itu gerakan 1 itu kombinasi membungkuk dan menekuk. Ya Kak Zon, boleh ada pertanyaan Kak Zon? Coba Abi. Pak De, Kak Ya. De, itu Ya. sendirian gimana cara melakukan Kak Resi, gimana menilainya tuh? Kak Resi nanti ngitung aja berapa apa Kak John. Kak Resi yang nyatat hasil Kak John gitu. Oh gitu. Ya. Nanti yang Kak Resi karena beliau punya anak kecil nggak usah catatan pun nggak apa-apa. Tapi nanti ada di Google Slide-nya, tolong diisi aja keterangannya gitu nggak apa-apa. Oke lah, terima kasih Kak Oke. Ade. Ya Kak John. Kombinasi apa? Oke.
Iko masih bunyi tuh Mi. Dah. Ini hilang ya, udah. Bade gabung dengan Resi cari Mi. Gabung. Tekan gabung. Mana? Nih, apa? Cari abi. Rindu. Datang Assalamualaikum ya. Hah? Ya, 9 tuh. Waduh. Halo, Assalamualaikum Pak De. Halo Pak De, Assalamualaikum. Salam. Yo Kak Baran. Pak De, itu mau nanya lagi Pak De, kenapa bermasukan? Pak De, itu gimana cara menghitungnya di awal atau di sesudah Pak De? Dia 2 kali Kak Baran, di awal hitung juga. Setelah itu lakukan yang ini baru dihitung lagi denyut nadinya. Oh gitu. Ya. Di awal Pak De ya, itu setelah selesai melakukan hitung lagi Pak De ya. Hitung lagi. Oke Pak De. Kak Baran. Kak Baran. Kak Galang. Ya Kak. Ini yang hadir kita Kak Joneri, Kak Met, Kak Taufik, Kak Resi, Kak Galang, Kak Pepen, Kak Roni, Kak Farhan. Siapa yang belum lagi nih? 9 orang tadi. Bentar Kak, cek dulu. Ya itu melakukannya berapa detik Kak durasinya? Ya kalau hitungannya 10 detik, berapa denyut nadi kalikan 6. Iya itu denyut nadinya, pelaksanaannya berapa detik? Ya bebas aja mau 10 detik, mau 10 detik, mau 15 detik. Berarti tapi kalikan berapa jumlahnya gitu. Iya. Nah, siapa lagi Kak Galang nih? Zoneri, Metrianto, Taufik, Resi, Galang, Peven, Roni, Farhan. Siapa itu lagi ya? Yang ada di grup ini kan, yang masuk Zoom kan? Iya, Rusdi satu lagi. Oh iya Pak Rusdi. Iya. Oke, berarti satu menit. Oke.
Oke, Kak, udah masuk semua? Udah masuk semua? Belum kayaknya Kak De, baru berenam baru kan. Berenam ya. Oke, bagi kakak yang udah masuk, boleh dibuka slide Google yang saya kirim. Silakan diisi datanya, di awal berapa, di akhirnya, terus umpan baliknya juga. Yang di mana Kak De? Yang di chat, di kolom chat sama di grup WA ada tuh Kak Topik. Bisa dibuka Kak Topik. Maaf Kak De, ini menggunakan HP nih Pak De. Di HP bisa, Kak Pepen, coba aja di Kak Pepen. Oh, oke. Nah, Izin Kak Ade, masih pakai HP Pak Ade. Insya Allah lah 3 hari ke depan ada laptop, doakan lah Pak Ade. Siap. Ya, amin. Oke, ini Kak Zoneri, kayaknya Kak Resi nih ya yang hitung ya. Iya Kak Resi? Iya, Kak. Oke, umpan baliknya ditulis juga Kak Resi. Iya, lagi coba buka dulu, Kak. Ya. Pakai HP deh sih. Siap. Oke, lanjut Kak semuanya. Ini ada Kak Topik juga, denyut nadi awal 60, denyut nadi setelah melaksanakan 108. Umpan baliknya boleh deskripsi singkat saja, misalnya Kak Topik dalam hal ini melakukan mungkin ada sedikit terasa apa gitu, terasa pernapasannya kayak apa, mungkin faktor stamina, faktor usia, mungkin bisa dikasih di sana di umpan baliknya Kak ya. Nih yang belum Kak Matt, Kak Muhammad Galang, Kak Feven, Kak Roni, Kak Farhan, Kak Muhammad Rusdi. Oke, boleh Kak Topik, kondisi tubuh dalam keadaan rileks dan santai tanpa pemanasan sehingga. Oke, yang lain Kak semuanya, ayo. Kak Rusdi, Kak Farhan, Kak Roni, Kak Pepen, Kak Galang, Kak Memet, ayo dibantu isinya. Karena ini juga bagian dari penugasan. Oh, Kak Resi lari tabelnya ya. Oke. Pakai HP atau laptop Kak Resi?
Nggak sih pakai laptop tadi soalnya lagi ngapain anak, nggak bisa. Oh, gitu ya. Iya. Oke, ya. Oke, selamat datang Ibu Awalia, admin BGP Provinsi Riau. Oke, lanjut tugasnya Kak. Ya, masih kita buat di slide Google ya. Masih Kak topik yang udah lengkap. Lanjut tadi awal 60, lanjut tadi setelah melaksanakan 108 dan kondisi tubuh dalam keadaan rileks dan santai tanpa pemanasan sehingga menyebabkan tubuh tidak siap menerima aktivitas tersebut. Oke, faktor warming up-nya kurang ya Kak ya. Oke, ini yang Kak Galang mana nih? Kak Galang, Kak Pepen, Kak Roni, Kak Farhan, Kak Rusdi, ayo mana? Hadir Kak. Ya, isi Kak Galang. Dibantu aja. Ya, apa tugasnya Kak? Baru masuk ini ke sini. Tadi ya breakout 2. Ya, berikut 2 berarti jumping jack. Sekarang kan itu ada di kolom chat. Ada di kolom chat itu di grup WA kita juga ada slide Google. Silakan klik aja sana, nanti ada tabel, silakan diisi di sana langsung. Oh iya bentar. Kak Memet sama siapa tadi join Kak Memet? Sama Galang Pak. Sama Habis itu Galang. ke toilet dulu bentar katanya. Habis itu saya tinggal. Kayaknya dia masih tertinggal di dalam. Tertinggal di dalam breakout 2. Kak Galang bantu aja di WA Kak Memet. Saya lupa setelan waktunya tadi saya buat. Bantu di WA aja, masuk ke apa lagi? Main room. Oke. Oke, yang lain Kak, ya kayak Kak Pepen, Kak Roni, ayo diisi aja yang catatan yang tes di awal tadi. Oke, kita tunggu 4 menit lagi ya Kak ya. Nanti sambil berjalan 4 menit lagi karena juga banyak juga materi yang akan kita sampaikan lagi. Sementara waktu udah jam 19.51. Ya nanti juga ada tugas kita di Jambot. Ya nanti ada penjelasan juga. Ya, boleh apa terus ya. Oke, tidak salah. Oke. Mana nih nggak bisa diedit. Jaringan buruk atau enggak? Kok nggak bisa diedit ya? Nggak bisa nulis ya? Iya Kak Ade, sama juga tuh nggak bisa diedit, dia nulis di apa nih. Oh gitu ya. Oh bisa ya? Boleh saya bantu. Udah bisa ya? Klik 2 kali lah, 2 kali. Iya. Ayo Kak, dipercepat saja. Kak Met, kelamaan di room 2 kayak Kak Met nih. Ayo Kak Met, tadi bahas tentang jumping jack ya sama Kak Galang ya. Boleh diisi Kak Met, ada di kolom chat. Ada
Google Slide di sini, silakan klik aja di sana, langsung isi datanya Kak Galang, denyut nadi awal, denyut nadi akhir, dan umpan baliknya Kak Mehmet ya. Nih, oke, ini gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, gerakan 5. Udah agak ini Kak Mehmet 74 ya, Kak Galang ya. Iya. Galang 66, 102 ya. Iya, Umpan balik bentar. Kak Galang. Boleh di Sebelum 67. Oh, Kak Met sebelum 67 tadi ya? Sebelum melakukan 67, sesudah melakukan jumping 1, siapa 72. Kak Pepen, Kak Roni, Kak Farhan, Kak Rusdi. Ada kendala Kak Rusdi, Kak Farhan? Ini tadi saya salah klik Iya, pula tadi punya Kak Zoneri ini, jadi hilang pula DNM setelah melakukan. Umpan balik. Ayo coba diperbaiki aja lagi Kak Galang. Kak Pepen gimana? Bisa Kak Pepen? Nggak bisa dia Pak De. Udah ya? Dia bagi nggak berapa bisa dia. tadi? Kak De nanya Kak De. Ya Kak Met? Denyut nadi awal itu dibagi berapa? Kalau Kak Mehmet lakukan 10 detik, kalikan 6. Kalau Kak Galang lakukannya 15 detik, kalikan 4. Kalau dia 20 detik, kalikan 3. Kalau 10 detik kali 6. Iya. Sudah itu dibagi Kak, dibagi. Nah, berapa Dikali. dia dapat berapa, kalikan sekian, kalikan misalnya di 10 detik, kalikan 6, catat yang di awal tuh di sana Kak Mehmet, langsung di sana. Nah, nanti pas dia melakukan lagi, udah melakukan ini, catatlah 10 detik lagi, kalikan pula 6. Nah, itulah denyut nadinya. Nah, apa yang dirasakan Galang setelah melakukan itu? Pasti umpan baliknya. Galang gitu juga sama Kak Mehmet. Apa yang dirasakan Kak Mehmet? Jadi saya ini sebelum 67. Setelah melakukan 72. Iya. Maka saya akan kasih 10 detik nih Kak D. 10 detik kali 6 kan 60 jadinya. Ya. Jadi gimana nih dia sebelum 67 setelah melakukan 74. Iya, itu nggak apa-apa, itulah denyut nadi kita. Denyut nadi normal. Ya, normal. Ya, itu nanti ada rumusnya. Ya. Kak De. Ya, siap Kak Roni. Kalau menggunakan HP kayaknya nggak bisa ngedit Pak De, masih pakai HP soalnya. Boleh, Tadi denyut nadi awalnya 10 detik itu. Siapa Kak Roni? Ulangi lagi. Dikali dikirim ini. Kan denyut nadi awal dulu yang dihitung tadi selama 10 detik. Kak Roni ngitung siapa? Saya yang dihitung Pak Pepen. Kak Pepen berapa? Kak. Enggak, saya Biasa yang tulis melakukan Pak De. Kak Roni biasa tulis berapa? Oke. Makasih Pak Topik. Siap. Tadi saya melakukannya selama 10 detik. Yang denyut nadi awal kali 10 berarti kan 60 tuh. Kali 6 ya awalnya. Dia 10. 60. Ya. Terus melaksanakannya sebanyak 12 kali selama 10 detik. Kali 6 lagi. Ya, 12 kali 6. Kali cuman. Oh, melakukan tadi itu kan maaf ya, melakukannya kan sekali tadi. Iya Pak Zon, cuman kan selama 10 detik. Iya, tapi kali 12 kenapa kali 12 kali pula lakukan?
Ya, tapi selama itu dilakukan selama 10 detik itu. Selama 10 detik. Udah Kak Roni hitung dan Nadi Kak Roni selama 10 detik itu berapa setelah melakukan? Udah. Ah, yang itu tuh yang dihitung. Dapat 12. Ya, itu kan dikali 12. 12. Dapat 12 kali kan 6 72. Itulah itu. Ah. Ya. Ya itu maksudnya. Ah, ya. Punya Pak Zon berapa tadi Pak Zon? Saya terpencet saya tadi Pak Zon. Kak bilang. Iya Pak. Yang dari awal 66. Ya, yang kedua? Yang kedua 90 karena 15 dia. Oh, oke. Nah, ada. Makasih. Iya Kak. Kak Roni apa kira-kira umpan balik ini? Oh, karena tidak melakukan stretching atau pemanasan, makanya agak kesusahan gitu. Dan juga baru sekitar 30 menit tidak sampai lah baru siap makan gitu. Makan rokok ya nak? Merokok Ade sedikit. nanya lagi tadi. Ya, siap Kak Beb. Kasih Kak Taufik. Oh, dalam 10 detik itu banyak gerakan dihitung juga. Ya, Kak Met, dia yang denyut nadinya aja yang dihitung Kak Met. Kalau gerakannya nggak usah. Banyak denyut nadinya aja, jumlah berapa denyut nadinya aja. Kalikan kalau 10 detik kalikan 6 dia. Ya. Dah. Ya Kak Galang, siap Kak Galang. Tadi nggak masuk suaranya Kak. Oh iya. Atau memang baru mau ngomong? Iya, tadi dimutkan suaranya rupanya. Oh iya. Ya. Oke, ini kayaknya yang ngisi yang belum ini Kak Rusdi, Kak Farhan, Kak Peven belum. Ya. Kak Met umpan baliknya lagi Kak Galang. Kak Deh. Ya siap Kak Roni. Kayaknya saya salah persepsi barusan Mbak Deh.
seperti yang dibilang Pak Zoneri tadi, 12 itu pelaksanaannya, bukan denyut nadi yang saya hitung. Oh, berarti pelaksanaannya ya. Iya. Boleh diedit lagi di sana boleh, Kak Roni. Oke, makasih. Ya. Kak Topik dan Kak yang lainnya boleh kita lanjut lagi nih karena udah jam 8:05 juga kan di sini kan. Karena ada satu tugas lagi di Jambot. Kita coba menyelesaikan. Boleh ya? Siap, Kade. Ya, oke. Yang lain yang belum boleh japri Kak Topik boleh untuk japri WA saja. Untuk denyut nadi awal, denyut nadi akhir setelah pelaksanaan, umpan baliknya boleh. Nanti Kak Topik sambil saya menayangkan slide, Kak Topik bantu aja ngisinya Kak Topik ya. Ya nanti hasilnya ini saya PDF-kan, saya kirim di grup nanti. Ini bisa jadi referensi kita juga bagaimana kita denyut nadi kita udah standarnya belum atau gimana, atau mungkin kita kurang istirahat ya, atau kita mungkin faktor usia, faktor stamina karena setelah melakukan gerakan itu kita agak merasa ada sesuatu kontraksi kah, atau mungkin ada pegal-pegal sedikit kah, atau apa kita, atau kesleo kah kita, ya itu nanti kita jadikan PDF, kita bisa jadi referensi juga sama kakak semuanya. Sambil biasanya ya kakak bisa juga buat juga di sekolah, kita misalnya kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran olahraga bisa juga kita buat, kita hitung denyut nadi awal murid kita, terus nanti terakhir setelah hampir 2 jam setelah kita refleksi atau sebelum kita refleksi boleh kita hitung lagi denyut nadi mereka selama 10 detik. Itu rumusnya tadi 10 detik kalikan 6, 15 detik kalikan 4, 20 detik kalikan 3, pokoknya 1 menit hitungannya. Kalikan berapa banyak denyut nadi, berapa jumlah denyut nadinya setelah melakukan dan sebelum melakukan. Oke, lanjut ya Kak ya. Ini ada hitung denyut nadi akhir. Dicatat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan breakout room. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan ya, dan bergantian ya. Terus melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat mendengar umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Ya, tadi kita sudah buatnya di Google Slide. Ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, tadi itu umpan baliknya. Ya, efek tersebut mengidentifikasi apa ya? Berarti bisa juga kita lakukan ke murid kita. Nah, ini setelah melakukan itu kamu terasa gimana? Pusingkah atau ngos-ngosan kah? Nah, ini kita bisa rasakan, kita mungkin bisa umpan balik naikkan seperti itu sama peserta didik kita, ya, sama yang saya lakukan pada malam ini sama kakak semuanya. Ya, yang keempat, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Ya, oke, yang slide 21, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Ya, yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ya, nanti ini 2 soal ini akan saya buat di Jambot. 2 soal nanti silakan kakak isi semuanya. Ya, tugas yang tadi udah selesai Kak Topik? Baru Pak Max, baru Pak Kade. Oke, kita lanjut aja ya sambil kita nunggu Kak Topik buat juga ya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu di Jambot. Berarti ada 3 soal ya Kak ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga nanti ini. Tuliskan peran guru dan peserta didik. Nanti akan saya buat Jambot. Bertenang sedikit kita dulu, agak santai sedikit. Ya Kak ya. Siap, Kade. Kita ngambil keputusan bersama peserta didik. Nah, oke. Ini sedikit kita akan membahas tentang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL.
Yang pertama, peran guru yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Berikutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sebelahnya ada peran peserta didik, yaitu aktivitas dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Berikutnya ada belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong pembelajaran peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning atau SCL. Apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Oke, di slide ini memahami karakteristik dan minat anak. Ada jasmani, sosial, emosional, dan mental. Ada PAUD, SD, menengah, dan atas. Ada tingkat sekolahnya, ada PAUD, ada sekolah SD, ada sekolah SMP, dan ada sekolah SMA. Oke, cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Oke, di sebelah ada karakteristik atau aktivitas. Boleh dibaca sebentar, Kak. Di sampingnya ada bidang, di sampingnya ada usia. Ya, sesuai dengan usianya yang mana kita pilih. Oke, jawabannya di sini jasmani 0 sampai 2 tahun, sosial 5 sampai 6 tahun, emosional 6 sampai 12 tahun, dan mental 6 sampai 12 tahun. Ya. Oke, sedikit saya bacakan tentang karakteristik ini, itu tentang jasmani. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Di sosialnya itu anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Emosional, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Mental, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Mari diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Nah, ini diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama ada diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Yang kedua ada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Yang ketiga ada diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, yang pertama, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapat lakukan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 3 di LMS. Dan gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Ya, ini tugas di 1.3 di LMS. Boleh kakak-kakak semua untuk menjadikan referensi dari hasil PPT kita ini untuk pengisian jawaban di LMS. Ya, oke kakak, ini berikutnya kita tugas lagi di Jamboard. Sebentar akan saya buat tugasnya. Oke kakak, boleh lihat di kolom chat. Silakan di Jamboard diisi kakak semuanya. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya, kelas ke-11 kita kakak ya. Nama dan kelas diisi, ada 2 soal. Silakan diisi kakak. Di grup juga saya Oke, silakan kakak. Apakah bisa dibuka? Boleh dilihat dulu. Di kolom chat ada, di grup juga ada. Oke, bisa dibuka ya, Kak? Mohon suaranya. Bisa Kak, saya bisa. Oke, alhamdulillah. Kami tak bisa Kak De. Bisa Kak Topik? Kak Pepen? Pak De, mengisinya gimana nih Pak De? Klik aja atau gimana Pak De? Ya, enter aja. Coba enter, saya bisa lihat di sini. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Isinya itu sticky note-nya 1, 2, 3, 4. Jadi di klik kanan Pak De? Ya, klik sticky note dulu Kak Farhan. Sticky note-nya mana? Sticky note yang di samping kiri Kak Farhan.
cingkuneknya di sebelah kiri Kak Farhan. Ya, gambar apa, Pak De? Gambar teks. Benda teks. Di bawahnya panah itu yang Ya. nomor 4. Oh, nih. Oh, iya, ya. Oke. Ya. Oh, iya ini. Sip, makasih Pak De, Pak Galang. Ya. Oke, sip. Jawabnya di sana Kak De. Ya, langsung di sana Kak Topik jawabnya. Pakai nama Ya Kak Topik, buat nama Kak Topik. Kak Ade, kalau ada kendala tak bisa dibuka kayak Pak John kemarin gimana Kak? Kak Rusdi udah coba buka. Udah Kak. Nggak bisa, minta akses katanya. Iya, minta unduh. Minta unduh ya. Iya. Minta unduh. Saya setelannya udah dibuat di sini nih. Ya, Kak Topik bisa juga udah buat nih. Ah, boleh. Kak Topik boleh minta chat aja Kak Topik. Boleh Kak Topik isikan jawabannya. Buat namanya. Tak tolong aja. Karena ini untuk laporan juga kan. Kak Topik. siap. Nama aja baru nih. Ya, saya enter Kak De, terkirim dia. Ah, itu dia. Ah, apa? Buat aja jawabannya langsung kan nama langsung ketik jawabannya. Apa kendala Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Kelas 11 kita Kak De. Iya Kak Galang. Kelas 11. Iya. Kalau kami yang nggak mau nih Kak De, macam mana nih? Boleh di WA kan Kak Galang, Kak Pepen, Kak Galang aja bantu. Kak Galang bantu Kak Pepen isi di jambotnya Kak Galang. Oke lah. Oke. Ya, bentar ya. Satu, saya isi punya saya dulu. Kak Topik, nak tolong ya Kak Topik. Bentar Kak Rusdi, saya coba buat punya saya dulu ya. Siap. Yang tugas Denyut Nadi Kak Pepen tadi belum juga lagi sama Kak Rusdi nih. Kak Rusdi belum juga nih Kak Rusdi. Oh. Langsung WA kan juga sekalian nggak apa-apa. Iya Kak. Nah, Kak Pepen juga nih. Kak Pepen pasangan sama siapa tadi? Kak Rusdi ya? Enggak, Farhan. Dengan Kalau Kak Farhan udah ngisi nih. Denyut Nadi awal 62, Denyut Nadi akhir 103. Kak Mehmet isinya di teks mungkin Kak Mehmet ya. Makanya begitu tuh Kak Mehmet. Isinya yang bacaan sticky note tuh Kak Mehmet. Enggak, bukan textbook Kak Mehmet. Tadi siapa tadi ya yang mau saya bikinkan tadi ya? Kak Pepen. Kak Beben. Kak Pepen ya. Itu soalnya ada 2 ya Kak ya. Kalau belum jangan bilang 1 Kak Galang. Kak Galang baru 1 baru buat nih. Itu soal keduanya sebelah mana?
Nah, ada panah di atasnya, ada 1/1, 1/2, ini 2/2 yang di atas. Ada Ketik panah panah yang di sebelah kanan. atasnya. Ada panah di atasnya. Oh. Oh, iya, iya, iya. Pak Farhan. Ya. Apa cerita? Baca WA, Pak. Mano WA-nya tuh. Oke, sip. Aman. Tetap. Lalu ayo. Kopi. Tuh ya. Halo. Yang soal nomor 2, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Belum ada yang jawab nih satupun nih, baru satu soal baru itu Kak Topik, cuma nama aja Kak Topik. Pak Topik lagi ngetik Pak De. Panjang tuh Pak De. Ini kendala yang saya temui adalah kondisi yang saya alami harus dapat dipahami. Itu ini siapa nih Kak Topik nih? Siap Kak De. Oh ya, oke, siap. Oke. Nih, oke, Kak Farhan sudah. Pak De, yang ya. tadi di mana sih Pak De? Ada apa ya Pak De? Itu di chat kolom ada, chat, kolom chat ya, bil kolom chat. Oke. Pak De. Kolom chat soal Pak De. Ya, kolom chat soal ada, di grup pun ada juga, di grup WA kita. Kak Mehmet, boleh ngisi jawabannya Kak Mehmet, baru nama sama kelas saja Kak Mehmet. Oke. Galang kayaknya sudah nih ngisi nih yang nomor 2 ya. Kak Beben tadi ya kan? Ya, Kak Feven. Iya Kak. Aduh, proses kalau ngasih makan anak.
Siapa yang anak? Baik Kakak, sembari Kakak mengisi jawabannya, sedikit saya membuat penjelasan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi PJOK di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK adalah pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang atau tingkat kemampuan mereka. Beberapa cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di PJOK antara lain, yang pertama pengelompokan siswa, yaitu membagi siswa berdasarkan kemampuan atau minat sehingga mereka dapat belajar dalam kelompok yang sesuai. Yang kedua ada variasi kegiatan, yaitu menawarkan berbagai jenis aktivitas fisik seperti olahraga tim, individu atau permainan tradisional sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, penyesuaian tujuan. Menentukan tujuan belajar yang berbeda untuk setiap siswa berdasarkan kemampuan mereka, sehingga setiap siswa dapat mencapai pencapaian yang realistis. Yang keempat ada umpan balik individual. Memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, menggunakan teknologi, memanfaatkan alat digital atau aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran seperti video tutorial atau aplikasi pelacakan kebugaran. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat lebih termotivasi dan mencapai potensi maksimal mereka dalam kegiatan fisik dan kesehatan. Oke, agak semuanya. Sedikit saya di kolom chat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi aja di PJOK ya Kak ya, sambil belajar ya Kak ya. Oke Kak, siap. Di grup juga saya buat juga lah. Apa? Oke, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah membuat tugasnya. Kak Resi apa? Kak Resi nggak bisa ya Kak Resi jawabannya? Minta akses dia Kak Resi. Oke. Oke, untuk tugas tunjuk nadi udah saya kirim lewat PDF langsung ya Kak ya, boleh jadi referensi sama kita atau nanti kalau ada penugasan di LMS boleh dilihat yang itu saja ya Kak ya.
Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya Kak ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Nanti mohon dibantu saja untuk penyelesaian tugasnya. Kalau tugas yang tadi sudah saya PDF-kan di grup kelas. Nanti kalau ada bahan-bahannya untuk tugasnya di LMS boleh diambil saja itu. Ya, yang untuk Jamboard ini laporan saya di rekodnya juga tersimpan ini. Kak De, Ya, Kak Topik siap. ini boleh bertanya Kak De? Boleh Kak Topik. Terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang berpusat kepada peserta didik. Yang pertama ini Kak De, mungkin kita selaku guru olahraga meyakini bahwa kita mungkin hampir semua melakukan proses pembelajaran diferensiasi di sekolah kita. Memang aktivitas yang kita lakukan ini memang berpusat kepada peserta didik. Memang semua aktivitas yang kita lakukan memang peserta didiklah yang mengikutinya. Yang menjadi keraguan bagi saya adalah apakah dengan metode yang kita lakukan selama ini di sekolah, mulai dari pemahaman konsep teori kepada peserta didik terkait dengan materi ajar, kemudian kita langsung mempraktikkannya bersama dengan peserta didik. Apakah ini yang dimaksud dengan metode pembelajaran diferensiasi yang berpusat kepada peserta didik? Terima kasih Kak De. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Kak Topik atas pertanyaannya. Ya, jadi secara garis besar saya hanya bisa menjawab dalam hal ini apa yang sudah kita lakukan di sekolah untuk materi pembelajaran melalui konsep atau melalui geraknya. Ya, sebenarnya sudah ada di sana pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, contohnya dalam hal penyampaian materi, kita mungkin disampaikan dulu lewat penampakan video, ya misalnya tutorial menendang dengan kaki bagian dalam, mungkin bisa kita buat mungkin ada video pembelajaran atau video orang main bola dengan posisi dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan itu kita lihatkan sama siswa dan habis itu kita praktekkan di lapangan. Ya, tetapi pada kita praktek yang sebenarnya kita di lapangan kita yang ada di sekolah kita, rata-rata kita yang di Duri ini ya mungkin 1-2 orang saja ya, kita langsung di lapangan langsung pembelajaran dimulai dari kegiatan awal, inti hingga penutupan. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya Kak Topik ya tergantung kita memodifikasi permainan aja Kak Topik. Ya, karena dalam hal ini kita sarana dan prasarana sesuai dengan yang disampaikan juga Kak Galang tadi, ya sarana dan prasarana kita lihat juga di sekolah cukup nggak untuk materi ini gitu. Ya, anak kita 30 bolanya cuma hanya 2, bagaimana model pembelajaran yang harus kita buat di lapangan. Satu. Yang kedua, ya contohnya materi kita kayak saya di SMA mungkin ada materi softball, ya mungkin ada materi softball, sementara lapangan yang tersedia tidak ada. Ya, jadi kita materi softball juga kita buat, mungkin permainan modifikasinya bisa kita buat kayak di SD SMP, mungkin permainan kasti gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan saya Kak Topik, sedikit Kak Topik. Nah, mungkin di sini kita sama-sama belajar juga ya bagaimana pembelajaran diferensiasi itu ya yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin Kak Zoneri boleh ada yang mau disampaikan karena Kak Zoneri senior di sini. Terima kasih Kak Ade. Sesuai yang disampaikan Kak Topik tadi, mungkin ya kita melihat secara umum mungkin sama semuanya. Namun kalau saya tengok dari pembelajaran diferensiasi ini
sering tidak tercapainya kurikulum yang ditujukan mungkin Pak Ade, karena kalau anak tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan di dalam pembelajaran, kadang-kadang kita lewat karena kurikulum yang menghukum di dalam pembelajaran diferensiasi ini Pak Ade. Jadi mungkin ya, itu yang bisa saya tambahkan, yang semuanya kan sudah disampaikan oleh Bapak Topik tadi, KD. Di kurikulum mungkin yang kurang tercapai di dalam pencapaian pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Zoneri ya. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan berikutnya kita ada masuk pembelajaran diferensiasi itu, nanti pertemuan berikutnya coba akan kita bahas kembali ya, dan mungkin nanti di pembelajaran di tatap muka juga coba akan kita bahas kembali tentang pembelajaran diferensiasi ya Kak ya. Ya, oke, untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini ya. Mungkin kawan-kawan yang di penugasan agar segera dibuat ya. Ini tadi udah banyak juga nih yang membuat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Yang belum bisa diakses untuk Jambotnya agar dibantu saja Kak. Itu aja. Ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi kita semua Kak. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Mungkin kita minta Kak Farhan lah untuk merefleksikan sedikit pembelajaran kita untuk hari ini. Kepada Kak Farhan dipersilakan. Pak De, awak di pertengahan Pak De, dia nggak tahu Pak De. Mohon maaf Pak De, Pak De. Oke Kak Mehmet, mungkin kalau Kak Topik terus segan pula kita kan. Kak Mehmet boleh refleksi sedikit dari pembelajaran kita untuk hari ini Kak Mehmet. Baiklah. Mungkin ini pun agak kurang kepalanya agak kurang bersahabat dari tadi Pak De, jadi kurang fokus saya. Karena saya juga ada mengambil kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang pembelajaran. Yaitunya yang pertama, satu menurut saya kita tuh harus selalu bersemangat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita jaga harus semangat. Kalau tidak semangat, kita mana mungkin kita akan menciptakan semangat yang itu pada satu. Dan yang kedua, kita harus pandai-pandai bagaimana menciptakan suasana yang baik, yang menyenangkan, yang menyenangkan anak bahagia melaksanakan kegiatan pangan hilap tentunya. Kadang-kadang jam pelajaran kita ini kadang-kadang udah agak siang atau udah panas, kadang-kadang udah malas. Jadi itu kuncinya yang pertama, semangat kita sebagai guru olahraga. Bagaimana kita menaruh kalian pada anak didik kita untuk melaksanakan kegiatan olahraga tersebut di lapangan. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya tangkap dari pembelajaran tadi siang Pak De, dan menarik sampai saat ini mungkin Pak De. Kuncinya satu, semangat dan niat kita. Dari awal sudah mungkin jangan selalu kita mengasihkan bola kepada anak. Mari kita ajarkan mereka materi-materi yang ada. Itu aja Pak De, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Kak Mehmet atas refleksinya ini. Ya, pada intinya kita semangat dan mengikhlaskan diri kita, mentotalkan diri kita sebagai guru olahraga PJOK di sekolah kita, karena walau bagaimanapun kalau kita guru olahraga ini menjadi role model sama kawan-kawan guru olahraga yang lainnya, guru-guru yang lainnya di sekolah, karena kalau di lapangan biasanya kita ini jadi favorit juga sama anak-anak ya, kawan-kawan kakak semuanya ya. Jadi mari kita sama-sama bersemangat ya, menjalani rutinitas kita setiap harinya dengan penuh semangat dan keikhlasan hati, bahwasanya kita datang ke sekolah dengan memberikan ilmu yang bermanfaat
dengan rasa ikhlas, dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini menjadi amal jariah juga untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja untuk hari ini. Kepada Kak Farhan, boleh untuk screenshot foto Kak Farhan, boleh saya stopkan dulu. Ini saya screenshotnya bahaya Pak De. Bentar Pak De. Kirim ke WA Pak De. Hah? Kirim ke WA di Pak De. Ya, kirim ke WA. Ya, satu kasih kode lah. Oke. Siap. Satu. On cam dulu. Kamera. Sip. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh Pak De ya. 1, 2, 3. Oke Pak De. Kita coba Pak De. Sip. Oke. Oke, terima kasih kakak semuanya atas perhatiannya. Terlebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok pagi di lapangan sekolah kita masing-masing. Salam olahraga. Jaya, jaya. Jaya. Boleh lihat kakak. Jalur susah. Ya. Ustaz.